gone for good. Baby, when I'm gone for good. Everything falls apart. I put it right through my heart. All the way home. Baby, when I'm gone for good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan Iwan Banaran yang mungkin agak telat Cak untuk membahas MotoGP Portimao yang luar biasa hot dan panas Kang Mas. Ya, sampean pasti sudah menunggu tentang bagaimana yang terjadi dengan Portimao dan IWP tahu Cak. Ini adalah sebuah balapan yang membuat kita juga penasaran. Kira-kira apa yang terjadi dengan Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia yang pada akhirnya juga mereka ada sempat debat ya, dalam arti kemarin sampean harus tahu ya, kemarin ternyata kita lihat setelah terjadi yang namanya insiden tabrakan antara Pecco dan Marc Marquez, mereka langsung ke Film Stewart dan dua-duanya ditanya, diinterogasi lah bahasanya Cak oleh Film Stewart, point of view-nya dari Marquez, Pecco seperti apa, dan finally ternyata Film Stewart secara bijak memberikan penekanan bahwa yang terjadi antara Pecco dan Marc Marquez merupakan racing accident. Jadi secara umum itu bisa dimaklumi, tapi Kang Mas, apakah memang betul-betul pembalap dua-duanya tidak ada yang salah? Tentu saja kita akan menganalisa secara fair, secara terbuka Kang Mas, kita berdasarkan data. Kita akan mencoba membedah semuanya berdasarkan video. Kita akan menganalisa detailnya seperti apa. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, perkenankan IWP mengupas dulu bagaimana jalannya balapan kemarin pada saat race di Portimao. Walaupun kita nggak lengkap soalnya IWP tidak membahas di sprint race, pada sebenarnya IWP ingin nunjukin ke sampean bagaimana sprint race yang memberikan sebuah keyakinan IWP sebelum terjadi race ya, sebelum race hari Minggu. Sayang sekali IWP nggak bahas tentang sprint di video karena kesibukan ya, IWP ada sedikit syuting Cak, makanya kemarin kita nggak bisa membahas tentang sprint race. Tapi intinya adalah pada saat sprint kemarin IWP ingin menunjukkan ke sampean bahwa Pedro Acosta tidak boleh diremehkan. Sebab secara data, Pedro ternyata menempati posisi pembalap terkencang kedua pada saat sprint race. Jadi itu yang ingin ditekankan dan ternyata terbukti Cak. Pedro Acosta membuat gebrakan dengan menjadi pembalap yang berhasil masuk podium. Walaupun ada mengatakan ya podiumnya podium hibah Cak IWP. Buat apa lu? Kang Mas, sama harus fair memperhatikan bagaimana luar biasanya Pedro Acosta. Bagaimana pembalap Spanyol yang berusia 19 tahun ini ngacak-ngacak Ducati dengan kecepatannya. Bahkan Pecco Bagnaia secara jujur memberikan penekanan. Pedro Acosta menyerang dia berkali-kali dan ini membuat Pecco akhirnya nge-push banget motornya dan inilah yang menjadi masalah utama. Bagaimana akhirnya Pecco Bagnaia kehabisan ban. Jadi teman-teman harus tahu bahwa Pecco ini sebenarnya secara pace di akhir-akhir lap sudah habis Kang Mas. Banyak sudah sliding, banyak goyang dompret, sudah aus. Makanya ini kita akan bahas bagaimana yang terjadi antara Pecco dan Marc Marquez. Namun kita fokus dulu kepada Pedro Acosta. Seorang Pedro Acosta yang start dari belakang dan dia bertempur dulu dengan para seniornya di KTM. Dia mencoba untuk overtake Miller, overtake Brad Binder yang kita harus akui ya, Binder ini kan the best rider KTM. Dia sangat rapi, dia memiliki kekuatan braking yang sangat kuat Binder ini. Tapi melawan Pedro Acosta ternyata Binder pun tidak bisa berbuat apapun di Portimao. Speed cornernya luar biasa Cak. Dan pada akhirnya Pedro Acosta pun secara konstan dia menyerang Marquez dengan sangat gampang. Padahal kita harus akui gas-gas selama ini tidak pernah nongol secara mengerikan seperti itu Cak. IWP saja kemarin lihat gila Kang Mas sampai namanya kaki ini ya. Sampai kaku-kaku sendiri ya. Saking namanya kita tuh tegang lihat tindak tanduk Pedro Acosta. IWP jadi teringat ya. Pedro Acosta ini seperti Rossi zaman muda ataupun Marquez zaman muda. Sangat kencang dan penuh perhitungan, presisi sekali. Jadi Acosta ini pada saat masuk tikungan sangat kencang Cak. Kita bisa lihat bagaimana corner speednya yang sebenarnya jika tidak ditahan oleh Pecco Bagnaia, IWP sangat yakin Pedro ini bisa saja mengejar pembalap di depannya. Enea Bastianini, Maverick Viñales, ataupun Jorge Martin. Akan tetapi sayang sekali dia
ditahan sangat lama, dan pembalap yang memiliki defensive line sangat kuat adalah Pecco Bagnaia. Itu tidak bisa kita bantah, Cak. Pedro kemarin finish di posisi podium, terpaut hanya 5,3 detik dari sebelumnya terpaut sampai dengan 18 detik di belakang. Artinya secara speed memang Pedro luar biasa. Dan ini diakui oleh Pecco Bagnaia, yang mana pada akhirnya Pecco pun benar-benar kedodoran gara-gara dia nge-push terus GP24-nya, dan ini membuat kausan ban lebih cepat. Dan inilah yang memberikan kita tontonan di mana akhirnya Pecco Bagnaia mengalami insiden dengan Marc Marquez. Jadi itu sekilas ya buat teman-teman semuanya. Kalau kita ngomongin Pedro Acosta, kita harus akui secara feeling bocah ini luar biasa. Dan dengan kemenangan masuk podium, maksudnya ya, dengan podium kemarin, Pedro Acosta sudah menghajar, Cak. Jadi menggeser rekor dari Marc Marquez. Marquez menjadi pembalap termuda di MotoGP yang masuk podium di Qatar, tapi Pedro Acosta sudah menggeser rekornya. Jadi, Cak, dengan podiumnya Pedro Acosta kemarin, maka Pedro sudah sukses menjungkalkan rekor Marc Marquez yang sebelumnya dipegang oleh Marc, di mana Marc menjadi pembalap termuda di era MotoGP yang masuk podium dengan usia 20 tahun 49 hari. Namun Pedro Acosta kemarin di Portimao sudah menorehkan sebuah sejarah baru, di mana Pedro bisa masuk podium di kelas Premier ya MotoGP sekarang dengan hanya berusia 19 tahun 304 hari. Artinya memang ada gap yang cukup luar biasa. Dan dengan kemenangan podium kemarin, maka Pedro Acosta bisa disetarakan dengan nama-nama legendaris di masa lalu seperti Randy Malmo yang menjadi pembalap termuda di tahun 1970, di mana Randy bisa finish podium di kelas Premier dengan usia 19 tahun 261 hari yang pertama. Dan yang kedua adalah Eduardo Salatino dengan 19 tahun 274 hari di tahun 62. Dan sekarang di tahun 2024 lahir sebuah nama Pedro Acosta dengan 19 tahun 304 hari. Jadi congratulations buat Pedro dan teman-teman. Ini adalah pembalap yang harus diwaspadai. Ini adalah pembalap yang tidak bisa dianggap remeh. Dan ini adalah pembalap calon superstar. Itu keyakinan IWB. Karena kenapa, Cak? Masuk-masuk tikungannya, kontrol dari motornya, dan sampean harus lihat kemarin bagaimana kondisi ban Pedro Acosta yang sudah hancur, Cak, di bagian kanannya. Bagaimana ban depannya yang sudah tercabik ya, ausnya kelihatan banget leleh gitu, tapi ternyata dia tetap controlling dan bisa sangat kencang hingga akhir. Bahkan pada saat overtake Pecco Bagnaia, akhirnya hanya dengan beberapa tikungan Pedro pun langsung ngacir, terpaut 1,9 detik di depan Pecco Bagnaia. Artinya seandainya tidak ditahan Pecco Bagnaia, ya memang mengerikan, Cak, cornering speed dari Pedro Acosta ini. Nah, kita akan kutip ya kata-kata Pedro, tapi tentu saja nanti saja kita akan bahas di sesi terpisah, Cak, biar kita fokus. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menganalisa bagaimana dengan Maverick Viñales. Maverick Viñales luar biasa pada saat race Portimao. Sprint race luar biasa, race pun luar biasa. Akan tetapi, Kang Mas, what happened ayak naon dengan Viñales? Last lap tiba-tiba kok ada goyang sedikit, kakinya turun, kemudian bablas dan crash. Nah, teman-teman yang penasaran kemarin, maka bisa kita konfirmasi itu adalah hari apes bagi Maverick. Karena kenapa? Ternyata kita dapatkan konfirmasi bahwa Aprilia RSGP mengalami problem dengan gearbox-nya. Jadi indikasi problem dengan gearbox ini sudah dirasakan oleh Maverick sebenarnya pada saat pertengahan race ya. Jadi pertengahan race mungkin sekitar 15 lap ke atas, itu dia merasakan sebenarnya, Cak, sudah problem di mana dia sangat sulit memasukkan gear 6. Jadi final gear-nya tuh berkali-kali tuh, itu baru masuk. Dan ternyata puncaknya makin lama ternyata problem ini semakin tidak bisa dikendalikan hingga puncaknya di last lap kemarin. Pada saat, ya itu ya, ada gambar di mana kita lihat sosok Viñales ini goyang, kemudian tiba-tiba di take over Enea Bastianini ternyata gear 5 yang dimasukkan ke 6 dan gagal. Jadi dia berkali-kali, Cak, mencet gear ya, tapi tetap nyantol di gigi 5 hingga akhirnya Maverick tidak bisa berbuat apapun. Dan pada saat masuk tikungan pertama setelah strike, setelah waterfall, dia memasukkan ke gigi 2 dan tiba-tiba ngelock sehingga langsung collapse. Jadi langsung crash. Itu ya konfirmasi yang bisa share ke teman semuanya. Jadi apes buat Maverick, padahal luar biasa. Feeling untuk RSGP kemarin begitu luar biasa, begitu presisi pula. Dan kita berikan acungan jempol buat Maverick karena memang kencang banget, Cak, Viñales kemarin di atas RSGP di Portimao. Tapi apesnya ternyata technical problem. Gearbox-nya ternyata nyantol, Kang Mas. Jadi itu salah satu problem, dan saat ini Maverick menghimbau keras ya, bukan keras ya, menghimbau besar ya.
Jadi benar-benar berharap kepada tim engineering dari Aprilia untuk meningkatkan durability komponen engine-nya atau komponen dari Aprilianya. Jadi itu saya konfirmasi bisa share ke semuanya tentang Maverick. Terus bagaimana dengan insiden yang bisa kita lihat untuk Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia? Kang Mas, memang betul kalau kita membahas tentang insiden atau crash ataupun hantaman antara Pecco dan Marc Marquez, bisa kita simpulkan bahwa secara umum dua-duanya setelah diinvestigasi kemudian dilihat dari kamera beberapa sisi semua angle, maka itu adalah sebuah racing accident. Tapi tetap Cak, kalau kita menganalisa memang ada sesuatu yang salah di sana. Jadi teman-teman, untuk menganalisa tentunya kita harus bongkar videonya pelan-pelan, dan inilah yang bisa Ibe share ke semuanya untuk memberikan gambaran kesampaian mulai dari lap time Pedro Acosta, kemudian Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez, dan inilah gambaran frame by frame ketika terjadi insiden tabrakan antara Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Berikut Cak, sama intip saja penjabaran IWB di sini Cak. Nah Kang Bro, inilah lap time yang IWB berhasil bongkar. Komparasi pertama dulu, kita komparasi antara Pedro Acosta dan juga Pecco Bagnaia. Cak, ini adalah gambaran real data yang kita tarik dari MotoGP dan semuanya gamblang sekali. Sehingga ini tidak terbantahkan bagaimana Pedro Acosta dan bagaimana pula Pecco Bagnaia. Pecco menjadi salah satu pembalap yang sangat bagus Cak untuk time attackingnya, dan kita lihat di sini bagaimana Pecco pada saat lap ke-13 mampu menorehkan lap time di angka 1 menit 38.830 detik. Ini adalah gambaran bagaimana Pecco sangat kencang, walaupun konsistensi untuk lap time-nya memang semakin lama semakin drop. Kemudian untuk Pedro Acosta, ini yang juga gila Cak. Pedro mempertontonkan bagaimana controlling motornya yang begitu fantastis. Pedro berhasil mengontrol mesin gas-gas, bagaimana dia manage ban yang kita katakan banyak sudah hancur pun, Pedro ternyata masih sangat konsisten, tanda secara feeling bocah ini memang di atas rata-rata. Yang pertama Cak, kita akan lihat dari lap by lap dulu. Bagaimana Pedro Acosta yang akhirnya deras sekali, menyerang berkali-kali Pecco Bagnaia, dan fix memang kita harus katakan Pedro ini istimewa. Yang pertama kita lihat bagaimana pada saat start, Pedro yang harus start di posisi ke-7 merupakan posisi yang kurang menyenangkan, posisi yang tidak menguntungkan, tetapi pada akhirnya Pedro menunjukkan kecepatannya yang semakin lama semakin kencang. Pada saat di lap kedua kita lihat Pedro ternyata sedikit lebih lambat dibandingkan dengan Pecco Bagnaia. Jadi pada lap kedua, ketiga, keempat, dan kelima kita sudah kasih catatan di sini Cak, di mana ketika IWB kotakin warna merah ini berarti Pedro lebih kencang lap time-nya dibandingkan dengan Pecco. Di sini untuk lap ke-1 dan ke-6 sampai ke-6 maksudnya ya, bisa kita pastikan Pedro Acosta secara speed masih di bawah Pecco Bagnaia. Akan tetapi pada lap ke-7 secara mengejutkan Pedro Acosta menembus angka langsung di angka 1 menit 38.90 detik di saat Pecco Bagnaia hanya menorehkan lap time di 1 menit 39.565 detik. Artinya Cak, pada saat lap ke-7, Pedro Acosta sudah lebih cepat setengah detik lebih dibandingkan dengan Pecco Bagnaia. Ini adalah lap time yang luar biasa menurut WB. Kemudian pada lap ke-8, ternyata Pedro juga tetap maintain di angka yang sama di 1 menit 38.924 detik. Tanda bocah ini memang sudah mulai ngetuning Cak. Jadi sudah mulai klop, mendapatkan feeling yang sangat positif dari motornya sehingga dia mulai nge-push. Dan di sini ternyata Pecco juga masih bermain di angka 1 menit 39.418 detik. Pedro Acosta lebih cepat setengah detik dibandingkan dengan Pecco Bagnaia, nyaris setengah detik. Nah kemudian pada lap ke-9, di sini baru kita lihat secara speed Pedro Acosta kembali sedikit kendor di angka 1 menit 39.248 detik. Akan tetapi masih tetap lebih cepat dibandingkan dengan Pecco yang menorehkan lap time di 1 menit 39.460 detik. Sama harus ingat Cak, di sini Pedro Acosta start dari posisi ke-7, artinya pada saat Pecco Bagnaia mungkin secara nyaman di depan, tapi Pedro Acosta harus berjuang untuk mengovertake satu persatu mulai dari Jack Miller sampai dengan Brad Binder. Itu awal kebangkitan dari Pedro Acosta. Kemudian pada lap 10 di sini ternyata Pecco Bagnaia bisa sedikit banget lebih kencang dibandingkan dengan Pedro, di mana Pecco menorehkan 1 menit 39.332 detik, sementara untuk Pedro Acosta di angka 1 menit 39.337 detik, jadi sepersekian miliribu detik Cak, lebih cepat Pecco Bagnaia. Di lap 13 inilah gebrakan dari Pecco Bagnaia yang akhirnya merespon ya. Jadi Pecco ini sudah merasakan tekanan di belakang sehingga Pecco mencoba untuk nge-push motornya, dan disinilah kita lihat ternyata Pecco menorehkan best lap
di 1 menit 38 8.30 detik itu di lap ke-13 di saat Pedro Acosta juga improve di 1 menit 38 965 detik. Tapi secara lap time-nya itu masih lebih kencang Pecco Bagnaia. Pada lap ke-14 inilah Pecco akhirnya ngedrop kembali di angka 1 menit 39 028 detik, tapi Pedro Acosta tetap di angka 1 menit 38 944 detik. Nah, kita lihat di sini Cak ya, bagaimana progres dari Pedro Acosta yang sudah semakin mendekati ke pembalap depannya. Di sana kita lihat Pedro sudah menekan Marc Marquez dan pada akhirnya di sini Pecco merespon dengan 1 menit 38, jadi lebih kencang lagi, tapi jaraknya dengan Pedro juga minim ya, maksudnya tipis, di mana Pedro menorehkan lap time di 1 menit 39 009 detik. Dan kemudian akan tetapi Cak, nah ini adalah momen detik-detik di mana Pedro Acosta mulai deras ke depan. Dan kita lihat di sini, di lap 17, 18, Pecco Bagnaia menorehkan waktu 1 menit 39. Ternyata Pedro Acosta pada lap 17 menorehkan waktu 1 menit 38, jadi lebih cepat Pedro, dan 18 di 1 menit 39 322, sementara Pedro Acosta 1 menit 39 191 detik. Dan pada akhirnya kita lihat di sini Cak. Nah, ini adalah momen di mana Pedro Acosta akhirnya menggedor ya. Berkali-kali dia menekan Pecco Bagnaia selama 2 kali, dan pada akhirnya pada saat Pecco Bagnaia hanya menorehkan waktu 1 menit 40, dan ini agak drop ya, bukan agak lagi, drop banget. Tapi Pedro masih memaintain di angka 1 menit 39 053 detik. Bahkan setelah overtake Pecco Bagnaia, Pedro langsung ngacir tak terkalahkan, dan gilanya di lap ke-22 Acosta justru menorehkan best lap dari semuanya. Perjuangannya dia dari lap pertama dengan 1 menit 38 824 detik. Jadi last lap hampir-hampir selesai Cak. Justru Pedro Acosta malah menorehkan lap time yang luar biasa. Best lapnya di 1 menit 38 824 detik. Di saat Pecco Bagnaia hanya mampu memaintain di 1 menit 39 525 detik. Ini adalah gambaran, dan pada akhirnya lap ke-23 terjadilah insiden tabrakan antara Pecco Bagnaia dan juga Marc Marquez. Artinya Kang Mas ya, memang secara lap time bisa kita simpulkan di sini. Time by time kita lihat untuk Pecco Bagnaia semakin mengendor Cak ya. Di sini makin mengendor, dan entah kenapa di lap ke-21 setelah dia di overtake oleh Pedro Acosta, Bagnaia justru semakin mengendor. Jadi semakin mengendor, semakin melambat, dan memang konfirmasi kita dapatkan ban dari Pecco sudah mulai hancur karena tekanan dari Acosta yang membuat Pecco harus nge-push motornya over the limit. Itu yang bisa kita lihat. Sekarang kita intip bagaimana dengan lap time dari Pecco melawan Marc Marquez. Nah, ini Cak, gambaran kesamaan semuanya. Setelah kita lihat Marc Marquez kena tabrak ya, dihantam lah bahasanya Cak, dihantam oleh Pecco. Akhirnya Marc Marquez melanjutkan race, dan dia hanya bisa terseok-seok ya dengan finish di posisi 16, sementara Pecco balik ke pit tidak melanjutkan balapan. Dan disinilah gambaran kesamaan semuanya, bagaimana lap time keduanya, bagaimana kondisi fakta di lapangan tentang lap time dari Marc Marquez. Kita langsung saja Cak. Nah, ini adalah gambaran yang IWB kotakin, merupakan gambaran bagaimana Marc Marquez kencang. Dan bisa kita lihat, untuk kotak-kotak ini yang merah-merah ini adalah posisi di mana Marquez lebih kencang dibandingkan dengan Pecco. Dan kita lihat di sini ya, kita nggak usah jabarkan satu-satu seperti tadi, tapi kita bisa lihat pada saat membalap Marquez kencang dibandingkan dengan Pecco Bagnaia di lap kedua. Kita lihat di sini Cak. Kemudian dilanjutkan di lap ke-7. Beda dengan Pedro Acosta, kecepatan Marquez memang tidak semenonjol Pedro Acosta, tapi yang sampean harus tahu adalah nanti kita akan nitip. Nah, di lap ke-7 ya, kita lanjut. Ternyata Marc Marquez lebih kencang dibandingkan dengan Pecco Bagnaia, di mana Marquez menorehkan waktu 1 menit 39 238 detik, di saat Pecco hanya di 1 menit 39 565 detik. Ya, sepersekian ribu milidetik Cak ya. Jadi lebih kencang tipis banget dibandingkan dengan Pecco. Kemudian di lap ke-12, kembali lagi Marquez, dia sedikit lebih kencang. Dan teman-teman, ini adalah gambaran bahwa secara mayoritas lap time untuk Marc Marquez ini memang di bawah dari Pecco Bagnaia. Karena jika kita lihat dari lap ke-1 sampai dengan 17, ternyata Marquez hanya lebih kencang 3 kali. Di lap kedua, ke-7, dan 12. Namun, yang sampai harus pahami di sini, kita curiga sekali bahwa Marquez ini memang membayangi Cak. Dia berusaha memanage bannya dan tidak nge-push. Makanya kalau kita lihat kemarin bagaimana Pedro Acosta setelah overtake dia, dan Marquez hanya menggantung. Marquez hanya berusaha untuk di belakangnya tapi nggak ketinggalan, jadi nempel terus. Tapi tidak berusaha untuk attacking.
Jadi kalau kita analisa, Marquez ini memang berusaha keras untuk memanage bannya dan dia mau keluarin setelah di akhir-akhir lap. Dan terbukti, Cak, dari data yang kita bongkar, ternyata Marquez di lap ke-18 sudah mulai bangkit dan hampir semua, ya dari sini, Cak, ya, hampir semua lap time-nya dari 18 sampai dengan akhir sebelum insiden, Marquez lebih kencang dibandingkan dengan Pecco Bagnaia. Kita lihat di sini, Cak. Di 18, Pecco Bagnaia ya menorehkan waktu 1 menit 39.322. Marquez mencoba terus mendekati dan sedikit lebih kencang lagi dibandingkan dengan Pecco dengan 1 menit 39.241 detik. Kemudian di lap 19, kita lihat di sini, Pecco Bagnaia sedikit lebih lambat dibandingkan dengan Marquez persekian ribu milidetik. Tapi, nah ini dia akhir-akhir di mana Marquez mengeluarkan kartunya, Cak. Marquez di lap ke-20 ternyata dia justru menorehkan angka di 1 menit 38 itu justru di lap ke-20. Sebuah usaha Marquez untuk sekali lagi mengeluarkan kartunya dengan manajemen ban yang dilakukan dan dia ingin attacking. Dan terlihat sekali di sini bagaimana Marquez memang kencang sekali, bahkan jika kita bandingkan dengan Pecco Bagnaia, terpautnya lumayan di sini, Cak. Dan ini sudah mendekati dan di lap ke-21 dengan kondisi Pecco hanya menorehkan 1 menit 40.394 detik, maka Marquez semakin mendekati. Dan akhirnya di lap ke-22 ini bisa kita katakan sangat identik lap time-nya, 1 menit 39.525 detik, dan di 1 menit 39.532 detik Marquez ini masih memiliki traksi. Dan pada akhirnya pada lap ke-23 terjadilah insiden. Tapi yang jelas, Kang Mas, ini adalah gambaran lap time Marc Marquez, yang mana Marquez memang betul-betul terlihat sekali mengeluarkan kartunya berusaha untuk attacking. Dan secara kecepatan memang Pecco setelah di lap ke-18 lebih lambat dibandingkan dengan Marc Marquez. Bisa kita lihat dari gambaran untuk lap time-nya ini. Nah, semitip di sini, Cak, ya. Dan yang paling mencengangkan adalah di lap 20, di mana Marquez justru menorehkan best lap. Artinya secara traksi, ban motor Marquez lebih baik dibandingkan dengan Pecco yang semakin kendor dan sangat keras berusaha mempertahankan posisinya. Akan tetapi patut diingat bahwa untuk lap 23 ini adalah lap di mana dia sudah masuk pit dan Marquez berusaha melanjutkan sehingga drop di sini, tapi masih ada 3 lap tersisa. Dan sekarang mari kita intip detik-detik frame by frame untuk insiden yang terjadi antara Marquez dan Pecco Bagnaia. Ini adalah detik-detik di mana IWB bisa share ke sampean. Video dari sini dulu ya. Jadi supaya kita clean, kita akan lihat bagaimana awal muasal untuk manuver yang dilakukan oleh Marquez dan juga Pecco Bagnaia, respon Pecco Bagnaia. Jadi teman-teman, ini adalah manuver Marquez di mana dia berusaha untuk menyalip dengan sebaik mungkin, seclean mungkin, sebersih mungkin. Jadi memang saat ini MotoGP era modern itu memang sangat sulit, Cak. Nggak sama dengan World Superbike ataupun MotoGP zaman dulu. Sekarang sudah on limit gara-gara aero dan juga kondisi ban. Sehingga teman-teman ya, kita harus tahu bahwa untuk menyalip itu dibutuhkan effort yang luar biasa. Gampang banget tersedot oleh dirty air. Ya, jadi bahasanya, Cak, itu adalah sebuah turbulensi dari angin, termasuk juga temperatur ban yang gampang banget naik. Makanya kita lihat di sini Marquez sudah melakukan gerakannya, Cak. Jadi yang pertama di sini dia masuk dari dalam, ya kecepatan sedikit lebih cepat dibandingkan dengan Pecco Bagnaia. Marquez mampu melakukan ini gara-gara Marquez masih memiliki traksi ban belakang dan dipastikan Pecco bannya sudah less traction, sudah hancur bagian belakang gara-gara tekanan dari Pedro Acosta. Tekanan Pedro Acosta memberikan konsekuensi yang kurang bagus buat Pecco. Ini ya masuk dari dalam. Kita lihat ya detik-detik mana Marquez maju. Hard braking ya, braking keras seperti ini dan kita lihat karena kecepatan sedikit lebih tinggi Marquez ya kita lihat racing line-nya sebenarnya tetap rapi, Cak. Tetap rapi. Cuman ya karena speednya sedikit lebih tinggi, kita lihat dari sini dulu. Nah, dari sini kita lihat, yes, oke. Nah, posisinya dan racing line masih terjaga sebenarnya. Tapi kita lihat di sini Pecco masuk lebih dalam dibandingkan dengan Marquez. Nah, seperti ini. Agak sedikit melebar, bukan melebar sebenarnya, tapi sedikit overspeed. Sehingga Marquez sedikit melebar dibandingkan dengan Pecco Bagnaia yang berusaha masuk dari dalam. Dia sudah berencana nih, gua akan hajar lagi nih, gitu kira-kira nih. Nah, dari sini, dan bisa kita lihat bagaimana posisi Pecco yang masih di belakang Marquez dan Marquez sudah di depannya, Cak. Patut dicatat di sini, Marquez posisinya di depan Pecco Bagnaia. Jadi tidak tahu posisi Pecco. Pastinya Marquez nggak tahu posisi Pecco dan hanya Pecco yang bisa mengontrol situasi. Sebenarnya demikian. Dan kita lihat
ya. Kita lihat nih agak error ininya nih, ntar di sini ya, masuk. Dan karena untuk Peko ini memang memaksa secara speed, jadi teman-teman dia berusaha untuk ngegas di sini, Cak. Ngegas karena dia berupaya, berharap ya maksudnya ya, dengan gambling yang sangat kecil, dengan potensi yang sangat kecil pun dia berusaha untuk gambling di sini. Dia ngegas pada posisi yang sangat sempit ya, posisinya kan sempit nih, dari dalam banget nih. Dan ini membuat gaya sentrifugal, jadi ke kanan itu pasti lebih besar. Dan yes, kita lihat, aduh ini agak error, Cak. Ya, dari sini ya, kenceng sekali ngegas posisinya, dan Marquez posisinya pasti kaget dia, Pak Marquez kaget. Nah, kehantam di sini. Jadi memang kalau kita perhatikan Peko ini ya semi-semi nggak peduli sebenarnya posisi Marquez, karena dia hanya berpikir bagaimana bisa overtake. Walaupun dia berpikir pasti nyenggol, karena seorang pembalap berpengalaman sekelas MotoGP rider pasti paham resikonya adalah senggol. Tapi dia nggak menyangka kalau Peko sendiri akan jatuh, tuh nggak nyangka, karena memang benturnya keras sekali. Bahkan Marquez konfirmasinya setelah dapat benturan ini langsung menuju ke medical klinik ya, jadi supaya dicek untuk kondisi dari bahunya. Tapi ternyata baik-baik saja, syukur aja. Dan ini adalah rekaman bagaimana posisi dari Marquez dan Peko Bagnaia. Dan akhirnya karena benturan dan juga terlalu maksa, sudut kemiringan yang terlalu ekstrim, benturan tadi, goncangan membuat dua-duanya crash. Ya seperti ini. Jadi kita coba ulang ya, teman-teman. Jadi Marquez masuk secara clean di sini, Cak. Bersih. Berusaha mengontrol GP 23-nya. Yes, dari sini sedikit melebar. Tapi yang pasti posisi Marquez di depan dari Peko, dan tentu saja pasti Marquez akan berusaha masuk ke dalam untuk memperbaiki posisinya, racing line-nya. Dan speednya di sini Peko berusaha masuk dengan kecepatan tinggi. Jadi dia ngegas di sini, memang dia membuka gas. Karena kalau enggak kan nggak mungkin bisa overtake Marquez. Dan ternyata overspeed. Aduh, error lagi ya, ntar. Dan bam. Nah, ya kan? Kita lihat di sini, bam. Yes, ini tayangan dari samping kanan. Yes, bam, ya kan? Di sini. Oke, ini gambaran yang bisa kita lihat dari samping kanan. Dan kita lihat untuk lainnya, dan akhirnya crash. Dan di sini kelihatan sekali bahwa Peko marah ya. Jadi sangat kesal dia. Dia melihat Marquez, setelah itu nanti dia noleh ke Marquez. Nah, lihat kan mukanya di sini. Marquez hanya berusaha mempertahankan motornya, karena selalu ya, karakter Marquez adalah dia kalau crash tetap bertahan di motor, berharap bisa continue. Nah, seperti ini. Lihat Marquez ini kesel banget kayaknya dia, ya, Cak ya. Nah, tangannya ya. Dan kita lihat slow motion dari dalam. Ini adalah take over Marquez yang kita bilang clean, sangat bersih, tidak nyenggol. Ya kan? Memang semuanya over limit ya. Jadi sudah pada batasnya, sangat clean di sini ya, masuk. Dan konfirmasi yang kita dapatkan memang Marquez masih memiliki traksi dibandingkan dengan Peko Bagnaia yang sudah kehabisan gara-gara tekanan dari Pedro Acosta. Yes, seperti ini. Masuk. Oke, kita lihat dulu di sini. Masuk. Ya, berusaha masuk dari dalam. Yes, ngegas langsung Peko dan bam. Kayak gini. Yes. Jadi sebenarnya kalau Peko tidak crash ya mungkin akan lain cerita. Pastinya nggak akan ada penyesalan masalahnya. Ini kan tujuannya adalah overtake, tapi dia nggak menyangka ternyata dia juga crash saking kencangnya posisi dari Marc Marquez ya. Jadi demikian ya teman-teman ya, gambaran buat sampean bagaimana yang terjadi kemarin. Dan ini adalah view dari Marquez ya, masuk dari dalam clean, bersih. Kita lihat dulu sedikit sini, agak pecah. Marquez masuk. Yes, agak terbuka dikit di sini ya karena overspeed dikit. Dan dia return balik ke racing line. Tapi di sana deras sekali, lihat nih posisi dari Peko belum kelihatan, Cak. Jadi Peko memang ngegasnya pada saat nikung parah gitu. Dan ternyata overspeed sehingga sikat Marquez. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau dari gambaran sini sekali lagi semuanya adalah racing accident. Tim Stewart sudah menegaskan bahwa ini adalah racing accident. Jadi nggak ada yang di penalti, tidak ada yang dihukum.
Akan tetapi kalau dari kacamata kita memang sebenarnya Pecco Bagnaia bisa lebih wise. Kalau mau sabar ya hanya beda 2 poin. Jadi kayak gini kan 0 poin nih dua-duanya kan. Sayang gitu kan. Nah, yes. Bisa lebih wise untuk menahan diri. Mungkin karena ada gengsi mungkin Cak ya. Karena ini kan tim satelit nih Cak. Dan Marquez masalahnya. Gitu ya Kang Mas ya. Nah teman-teman, ini adalah data yang kita bongkar. Siapa saja pembalap yang menorehkan fastest lap pada saat race di Portugal kemarin. Dan bisa kita konfirmasikan bahwa ternyata Enea Bastian ini menjadi pembalap terkencang dengan 1 menit 38.685 detik. Dia pantas, dia masuk podium. Kemudian kedua, Maverick Viñales yang apes Cak gara-gara masalah gearbox. Ternyata Viñales juga luar biasa kencang pada saat kemarin race, di mana Maverick mengisi posisi kedua terkencang dengan 1 menit 38.815 detik. Dan kemudian Jorge Martin yang menjadi pembalap juara kemarin ternyata nongkrong di posisi ketiga untuk fastest lap each ridernya. Baru si bocah Pedro Acosta, bocah ajaib yang mengacak-ngacak pasukan Ducati, ternyata juga menorehkan waktu yang sangat baik. Best lap-nya adalah 1 menit 38.824 detik. Dan disusul Pecco Bagnaia yang mengisi posisi terkencang kelima dan ditempel ketat oleh Marc Marquez. Kemudian kita lihat di sini ternyata Brad Binder menjadi pembalap terkencang ketujuh, yang mana ternyata untuk lap time-nya, nah ini dia Cak yang menarik, karena lap time-nya ini setelah dari Marquez langsung ke 39 detik, jadi 1 menit 39. Mainnya di sini Cak, temboknya Cak. Dan ternyata kita lihat di sini Enea Bastian ini sampai ke Marquez bermain di angka 1 menit 38. Artinya yang bisa bermain di angka 1 menit 38 hanyalah Marquez ternyata masuk di sana, Pecco Bagnaia kelima, Pedro Acosta luar biasa keempat, dan Jorge Martin 3, Maverick Viñales kemudian ke-1 Enea Bastian ini. Ini gambar bersama semuanya, dan yang menjadi pembalap paling buncit dari lap time-nya adalah Luca Marini Cak. Melas banget Cak, kedua-dua Cak. Ini suffering sekali, dan artinya Luca Marini gap-nya dibandingkan dengan pembalap terkencang mencapai 1,5 detik ya dibandingkan dengan Enea Bastian ini. Jadi gap-nya luar biasa. Ini adalah PR besar bagi tim Honda untuk memperbaiki. Karena kita lihat Alex Rins dan juga Fabio Quartararo sudah mulai improve ke atas. Ini adalah gambaran kesampaian bagaimana fastest lap each ridernya yang dikuasai oleh 3 pembalap Bastian ini, Maverick Viñales dan Jorge Martin. Oke, kita lihat sekarang untuk top speed-nya. Untuk top speed kemarin, Cak, siapa menyangka ternyata dikuasai oleh Aprilia dengan 350,6 km per jam. Kemudian kedua Pedro Acosta, Cak, dengan KTM-nya. Ya, kita lihat gas-gas kan KTM sama saja dengan 348,3 km per jam, ya maksimum speed-nya. Lalu Alex Espargaro, Alex Rins, dan kita lihat di sini ternyata Yamaha Cak, gila Cak. Yamaha tembus di 348,3 km per jam. Tanda mesin inline 4 gak bisa diremehkan. Ternyata Marmor ini mampu merubah power mesin Yamaha yang dulunya dianggap kurang, sekarang buas sekali. Jadi teman-teman, setelah Jorge Martin juara, maka bisa kita simpulkan untuk klasemen sementara saat ini dikuasai oleh Jorge Martin menjadi pembalap dengan poin 60. Ini adalah sebuah poin yang lumayan melesat. Kemudian Binder dengan 42 poin, disusul Bastianini dengan 39 poin. Artinya Pecco gara-gara crash akhirnya mundur ke belakang Cak. Kita lihat di sini Pecco terlempar dari 3 besar dan dikuasai oleh Bastianini saat ini dengan 39 poin. Pecco harus menerima tergeser posisinya dari Bastianini dengan 37 poin. Kemudian Pedro Acosta yang melesat menyalip Marquez gara-gara podium 3 dengan 28 poin. Marquez yang 0 poin kemarin menjadi harus puas di posisi ke-6. Jadi benar-benar terasa banget ya untuk posisi angkanya. Kemudian Alex Espargaro 7, Maverick Viñales ke-8, Jack Miller 9, Fabio Di Giannantonio 10, dan 11 Quartararo, 12 Alex Marquez. Kemudian Bezzecchi ke-13, Oliveira 14, Joan Mir 15, dan Fernandez 16. Kemudian 17 Zarco dan Rins 18. Terakhir Fernandez ya, Raul Fernandez. Kemudian di sini juga Morbidelli ternyata juga buncit Cak, 21 poin. Bahkan jika kita bandingkan lebih baik Luca Marini Cak, bisa nangkring di posisi 20 dengan poin yang sama-sama 0 sebenarnya. Tapi ya entahlah Cak, ini memang suatu hal yang sungguh menyedihkan sebenarnya Cak ya. Oke, setelah Portimao kemarin maka konstruktor dengan yakin, seyakin-yakinnya dikuasai oleh Ducati. Kedua KTM dan 3 Aprilia, 4 Yamaha dan Honda ke-5. Kemudian tim untuk Ducati Lenovo menguasai dengan 76 poin,
disusul Pramac Racing 3, Red Bull KTM dan Aprilia 4, Gresini Racing 5, kemudian Gas-Gas 6, Pertamina Enduro VR46 7, Monster Energy Yamaha ke-8, Trackhouse ke-9, Repsol Honda Team 10, dan LCR Honda ke-11. Nah, piye Kang Mas? Wes dapat gambaran kan ya? Jadi memang kalau kita membedah frame by frame, sebenarnya bisa kita simpulkan dari sisi manapun, kita harus fair katakan Peko ini sebenarnya bisa lebih wise atau bijak kalau dia bisa melihat celahnya ya. Walaupun memang betul ada kebuka sedikit, akan tetapi celahnya itu kan sangat kecil dan possibility untuk berhasil itu juga kecil. Dan kita bisa lihat di sana bahwa Peko sebenarnya tidak peduli dengan Marquez. Nggak tahu ya, IWP ngelihatnya ada rasa gengsi yang luar biasa besar di sana. Jadi ada gengsi yang sangat kuat sepertinya ya Cak. Karena bagaimanapun Gresini adalah tim satelit dan hanya Marquez yang nempel ke depan. Bagaimana Bezzecchi, bagaimana dengan Fabio Di Giannantonio, kemudian juga kita tahu Alex Marquez juga crash. Artinya GP23 tidak perform di sana kemarin dan hanya GP24 yang luar biasa dari Martin, kemudian Enea Bastianini Peko, dan di sana ada Marquez yang tentu saja secara gengsi akan sangat membuat Peko bercabik-cabik Cak. Sehingga dia berpikir, udahlah hanya beda 2 poin aja udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku di depan dari Marquez. Dan terbukti Cak, dengan celah yang terlalu kecil, maka bisa kita lihat sebenarnya Peko bisa lebih bijak, Peko bisa menahan diri, dan jika dia bisa melakukan itu maka dua-duanya bisa mendapatkan poin. Sekarang dengan kondisi yang sudah kita lihat kemarin, maka dua-duanya 0 atau 0 poin. Keputusan atau tindakan yang ya memang sih akan merugikan dan patut disayangkan sebenarnya Cak. Jadi kalau dari kacamata pribadi, kalau kita lihat secara teknis, secara manapun, secara view, angle by angle, bisa kita simpulkan memang jika kita lihat Peko Bagnaia bisa lebih wise, ya, bisa lebih bijak untuk menahan diri karena memang kecepatan atau pace Peko sudah tidak akan mampu jawabani kecepatan dari Marquez. Banyak sudah hancur. Kita dapatkan konfirmasi itu dari beberapa media bahwa pace atau kecepatan dari Bagnaia memang sudah totally suffering pada saat last lap ya, karena dia mempertahankan posisinya tekanan dari Pedro Acosta dan ini membuat dia semakin pelan dan ini juga masih 3 lap Cak. 3 lap itu artinya walaupun tidak bisa Marquez menghajar di sana ya, pada saat kemarin masih ada 3 lap tersisa, potensi untuk Marquez nyalip lagi sangat terbuka lebar. Tetapi itu adalah keputusan Peko untuk gambling dan akhirnya dua-duanya 0 poin. Itu yang disayangkan. Jadi teman-teman, jika sama nanya, IWP nggak akan menyalahkan Peko salah nggak, tapi IWP hanya katakan seharusnya Peko bisa lebih bijak untuk menahan diri sehingga dua-duanya bisa mendapatkan poin dan hanya beda 2 poin sih ya, hanya 2 poin saja. Bedanya tuh antara 5 dan 4 itu hanya 2 poin Cak sebenarnya. Jadi kalau dua-duanya bisa menahan sebenarnya ya, Peko ya khususnya bisa menahan, sebenarnya Peko bisa mengantongi dan terpaut hanya 2 poin dari Marquez. Walaupun disalip ya bahasanya. Tapi ternyata di sini gengsi lebih besar, ternyata ambisi lebih besar, sehingga pada akhirnya dua-duanya 0 poin. Itu yang bisa resamin semuanya. Coba samain komen di bawah. Kira-kira analisa kita sama setuju nggak? Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa, kalau setuju ya alhamdulillah. Tapi yang jelas memang mayoritas dari pemerhati MotoGP, baik di luar negeri ataupun beberapa informasi yang kita dapatkan, kita analisa semuanya, memang cenderung sebenarnya ini adalah salah Peko, tapi ini tetap racing accident, ini halal dilakukan karena memang semuanya on limit ya, semuanya sudah pada batasnya dan sah-sah saja. Yang namanya juga ada gap keluar, ada ruang yang kecil. Di sana pasti akan ada usaha untuk mencoba overtake walaupun akhirnya perhitungannya meleset dan semuanya crash. Ya, itu Cak update IWP buat semuanya yang mungkin penasaran dengan kemarin ya. Jadi kalau sampai nanya secara detail memang bisa kita simpulkan bahwa ke depan ini bakal ada tensi yang cukup panas antara Marquez dan Peko. IWP cukup yakin itu. Jadi ke depan pastinya juga akan menjadi sebuah warning bagi Ducati karena saat ini Ducati juga kurang menyukai bahasanya ya, jadi kurang nyaman dengan manuver dari Marquez. Rumornya Ducati saat ini agak kesel sama Marquez karena sudah ngerecokin Peko, tapi Marquez is Marquez. IWP rasa Marquez tidak akan peduli itu karena Marquez juga punya ambisi untuk menjadi juara dunia dan saat ini akhirnya gara-gara itu Marquez pun turun di posisi ke-6 untuk klasemen sementara. Mungkin itu ya Cak ya update IWP tentang kilas class Peko. Jadi kita akan sambung lagi nanti, IWP akan share kesampaian pernyataan masing-masing pembalap supaya tercerahkan. Jadi kita sekarang untuk menganalisa saja, kedepannya kita akan bahas bagaimana pernyataan masing-masing pembalap
dari Peko, dari Marquez, kemudian juga Pedro Acosta. Kita akan mencoba membedah pemain termasuk Viñales, yang pada akhirnya Viñales juga memberikan kritikan kepada Aprilia supaya lebih durability-nya ya maksudnya ya, supaya lebih diperhatikan. Viñales menganggap bahwa sekarang Aprilia luar biasa, sehingga sayang kalau tidak dioptimalkan dari durability untuk mesin dan sebagainya. Oke Cak, itu update benar-benar bersama semuanya, dan seperti biasa, semuanya komen di bawah dengan analisa kita, dan kalau semuanya suka video ini semuanya like, share, dan subscribe. Oh joleli Cak, sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segendes.